Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang sistem reproduksi manusia mengenai fertilisasi, gestasi, dan partus. Nah, apa itu fertilisasi? Fertilisasi itu merupakan pembuahan atau dengan kata lain peleburan sel sperma dengan sel telur yang di dalam saluran reproduksi perempuan. Proses ini kelak akan membentuk zigot dan menjadi embrio sebagai cikal bakal janin. Tapi yang harus tahu itu adalah kalau dokter kandungan pada umumnya itu melakukan perhitungan awal kehamilan dari hari pertama, hari terakhir lebih kurang 2 minggu sebelum proses fertilisasi terjadi. Sperma dan telur atau oosit sekunder memiliki keunikan dari senyawanya masing-masing. Seolah tarik-menarik, sel telur memiliki senyawa yang bernama fertilizin, yang berfungsi mengaktifkan sperma agar bergerak lebih cepat. Nah, sperma sendiri ini memiliki antifertilizin yang merupakan antigen oosit sekunder yang berfungsi melekatkan sperma pada oosit sekunder. Proses fertilisasi. Di dalam vagina, enzim proteolitik mengubah lendir dalam semen menjadi cairan yang lebih encer sehingga sperma menjadi sangat motil. Sperma bergerak dari vagina menuju uterus dan oviduk dalam waktu sekitar 1 jam. Pada proses fertilisasi, beberapa sperma berusaha masuk melewati 3 lapisan pelindung sel telur menuju inti sel telur. Ketiga lapisan tersebut adalah corona radiata, berupa selubung dari sel-sel folikel, zona pellucida, larutan jeli, dan membran plasma sel telur. Untuk menembus ketiga lapisan pelindung sel telur, sperma mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan pada akrosom. Misalnya, hyaluronidase, enzim untuk melarutkan senyawa hyaluronid pada corona radiata dan akrosin. Enzim untuk melarutkan dan membuat lubang pada zona pellucida sehingga spermatozoa dapat menerobos masuk. Ketika satu sperma berhasil membuahi sel telur atau fertilisasi, maka bagian permukaan sel telur akan melepaskan senyawa kimia ke zona pellucida. Senyawa kimia tersebut berfungsi untuk mencegah sperma lainnya masuk ke dalam sel telur. Syarat fertilisasi, pembuahan. Fertilisasi merupakan proses peleburan dua macam gamet sehingga terbentuk suatu individu baru dengan sifat genetik yang berasal dari kedua orang tuanya. Syarat fertilisasi yaitu adanya ovum yang matang dan siap dibuahi oleh sperma. Proses fertilisasi dapat dibagi menjadi 4 aktivitas utama, yaitu yang pertama, hubungan kontak serta pengenalan sperma dan sel telur. Kedua, pengaturan pemasukan sperma ke dalam sel telur. Ketiga, peleburan bahan genetik dari sperma dan sel telur. Dan yang terakhir keempat, aktivasi metabolik telur untuk memulai perkembangan. Tahap fertilisasi. Sperma berenang menuju ovum dan akan melalui saluran reproduksi yang sempit dan harus dapat mengatasi hambatan kimia dari saluran reproduksi wanita. Sel sperma mengeluarkan enzim-enzim yang tersimpan pada akrosom seperti hyaluronidase dan akrosin, sehingga sperma mencapai sel telur. Sperma membentuk kontak dengan sel telur. Membran sel telur secara bertahap akan larut sehingga sitoplasma dan inti sperma dapat masuk. 4. Sinyal kimia akan dihasilkan oleh permukaan sel telur untuk mematikan sel sperma lainnya yang ada di sekitar sel telur. Yang kelima, inti sel sperma dan sel telur melebur saat fertilisasi. Zigot terbentuk. Terus yang keenam, zigot akan didorong oleh sila tuba falopi menuju rahim. Fungsi utama fertilisasi atau pembuahan. Terdapat 2 fungsi, yaitu yang pertama fungsi reproduksi. Dalam hal ini, fertilisasi memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua dan induknya. Jika pada gemetogenesis terjadi reduksi, unsur genetik dari diploid menjadi haploid.
Maka pada fertilisasi dimungkinkan pemulihan kembali unsur genetiknya 1N dari gamet jantan dan 1N dari gamet betina, sehingga diperoleh individu normal yaitu 2N. Terus yang kedua itu ada fungsi perkembangan. Pada fungsi perkembangan ini, fertilisasi menyebabkan gertakan atau rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosisnya dan membentuk pronukleus betina yang akan melebur dengan pronukleus jantan membentuk zigot dan seterusnya berkembang menjadi embrio dan fetus. Perbedaan kondisi antara sel telur yang tidak dibuahi dan berhasil dibuahi. Satu, kalau nggak ada sperma yang berhasil membuahi sel telur, maka sel telur ini akan berpindah ke rahim yang menyebabkan dinding rahim menebal. Setelah itu akan mengalami peluruhan dan mengeluarkan darah. Inilah yang disebut dengan proses menstruasi. Nah, bedanya kalau sel telur berhasil dibuahi, satu sel sperma saja, maka sel sperma yang lain tidak dapat masuk karena dinding sel telur mengalami penebalan. Kehamilan atau gestasi. Gestasi itu apa sebenarnya? Gestasi itu adalah suatu periode yang berantara pembuahan hingga partus atau persalinan. Pada masa ini, di mana perkembangan embrio menjadi janin hingga kelahiran bayi. Lama kehamilan pada umumnya berkisar 266 hari atau 38 minggu. 2 minggu setelah proses fertilisasi, zigot membelah secara mitosis dengan cepat dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, kemudian hingga ke 32 sel. Sel-sel tersebut terus tumbuh dan menghasilkan enzim proteolytik yang akan membentuk plasenta atau ari-ari. Plasenta sendiri memiliki fungsi sebagai sistem pencernaan, pernapasan, dan ekskresi bagi janin. Pada minggu kedua, pembuahan plastula mengalami implementasi atau tertanam dalam selaput lendir, rahim, atau endometrium. Kemudian ada janin dilindungi oleh beberapa membran, yaitu yang pertama ada saccus vitellinus atau kantung kuning telur. Saccus vitellinus terletak di antara amnion dan plasenta, merupakan tempat pemunculan sel-sel darah dan pembuluh-pembuluh darah yang pertama. Selaput-selaput tersebut berfungsi untuk melindungi embrio terhadap kekeringan dan goncangan-goncangan dan membantu proses pernafasan, ekskresi, dan fungsi-fungsi penting lainnya selama kehidupan di dalam rahim. Amnion berisi cairan yang berfungsi melindungi embrio dari benturan. Kemudian ada karion yang merupakan membran ekstraembrio terluar yang akan tumbuh menjadi plasenta. Allantois merupakan membran pembentuk tali pusar. Membran ini berfungsi untuk membawa darah fetus dari dan ke plasenta. Organ atau bagian tubuh manusia akan terbentuk lapisan berikut ini. Ektodermis atau lapisan luar akan berkembang menjadi epidermis kulit dan turunannya, misalnya kelenjar kulit, kuku, lapisan epitelium, mulut, dan rektum. Reseptor indera pada epidermis, kornea dan lensa mata, sistem saraf, modula adrenal atau ginjal, enamel gigi, epitelium, kelenjar pituitari. Yang kedua adalah mesodermis, akan berkembang menjadi notochord, sistem rangka, sistem otot, sistem sirkulasi dan limfatik, sistem ekskresi, sistem reproduksi, kecuali sel germinal yang sudah berdiferensiasi selama pembelahan. Dermis kulit, lapisan rongga tubuh, korteks adrenal. Yang ketiga adalah endoderm atau lapisan dalam, akan berkembang menjadi epitelium yang melapisi saluran pencernaan kecuali mulut dan rektum. Epitelium yang melapisi sistem respirasi, hati, pankreas, tiroid, paratiroid, timus, lapisan uretra, kandung kemih, dan sistem reproduksi. Partus atau persalinan. Persalinan adalah proses kelahiran bayi. Persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin, estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan CRH.
persalinan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah dilatasi serviks atau pembukaan. Serviks dipaksa melebar untuk jalan kepala bayi di sekitar cm. Tahap ini paling lama terjadi mulai dari beberapa jam hingga 4 jam. Yang kedua adalah kelahiran bayi. Bayi mulai bergerak melalui serviks dan vagina. Ibu dapat membantu mengeluarkan bayinya dengan cara sengaja mengontraksikan otot-otot dinding abdomen atau perut bersamaan dengan kontraksi uterus atau mengejan. Kelahiran bayi berlangsung selama 30 sampai 90 menit. Yang ketiga adalah kelahiran plasenta. Terjadi segera setelah bayi lahir. Uterus berkontraksi lagi untuk memisahkan plasenta dan miometrium dan mengeluarkannya melalui vagina. Kelahiran plasenta berlangsung 15 sampai 30 menit. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Oke, udah disimpan ya.